Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Hujan deras membasahi atap seng perpustakaan kecil milik Habib Bahar, menyisakan suara gemericik yang memenuhi ruangan. Di tengah kesunyian, ia termenung, memandang buku-buku usang yang berjejer rapi di rak kayu. Pikirannya terusik oleh pertanyaan seorang murid beberapa hari lalu. Apa perbedaan iman dan Islam, Habib? Jawaban yang ia berikan terasa begitu dangkal di telinganya sendiri. Ia memutar ulang percakapan itu di pikirannya, mencoba menemukan kekurangan dalam penjelasannya. Mungkin murid itu menerima jawabannya dengan anggukan, tetapi Bahar tahu hatinya belum puas. Ia merasa seperti pelita yang mulai meredup, tak mampu lagi menerangi jalan mereka yang bertanya. Keinginannya untuk memberikan jawaban yang lebih bermakna mulai menggelitik batinnya. Sambil menatap jendela kaca yang buram oleh hujan, Bahar sadar ada kekosongan dalam dirinya. Ia bertanya-tanya apakah selama ini ia terlalu sibuk mengajar, hingga lupa memperdalam pemahaman. Hujan yang terus mengguyur, seakan menyuarakan kegelisahan yang sama. Pertanyaan itu tak bisa diabaikan begitu saja. Di tengah malam yang sunyi, Bahar terbangun dari tidurnya. Ia mengambil air wudhu, kemudian menggelar sajadah di sudut kamarnya yang remang. Dalam sujud panjangnya, ia memohon petunjuk kepada Allah, berharap hatinya yang resah bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang menggantung itu. Namun, seiring waktu berlalu, ia hanya merasakan kehampaan. Bahar duduk termenung setelah sholat, pandangannya kosong ke arah jendela yang memperlihatkan langit malam tanpa bintang. Pikiran-pikiran itu terus menghantui, mengapa ia tidak bisa memberikan jawaban yang lebih mendalam? Apakah ini tanda bahwa ilmunya mulai terbatas? Atau mungkin ia telah terlena dalam rutinitas, tanpa benar-benar menambah pemahaman? Di tengah kekalutannya, ingatannya melayang pada seorang sahabat lama, Gus Ikdam. Seorang ulama muda yang dikenal dengan pemikirannya yang tajam dan hatinya yang lapang. Mungkin Gus Ikdam bisa membantuku, igumam Bahar pelan, meskipun rasa gengsi dan ragu mulai merayap dalam dirinya. Pagi itu, setelah lama bergumul dengan hatinya, Bahar akhirnya mengalahkan rasa gengsinya. Ia mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan untuk Gus Ikdam. Kalimat-kalimat yang ia tulis penuh kehati-hatian, mencerminkan kebimbangannya. Assalamualaikum, Gus. Saya ingin berdiskusi tentang sesuatu yang penting. Bolehkah saya berkunjung ke pesantren Anda? Setelah pesan itu terkirim, Bahar merasa ada beban yang sedikit terlepas dari pundaknya. Namun, perasaan lega itu segera digantikan oleh rasa cemas. Bagaimana jika Gus Ikdam menganggap permintaannya tidak penting? Atau mungkin ia terlalu sibuk untuk meluangkan waktu? Berbagai pikiran negatif muncul, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Hari itu berlalu dengan lambat, seolah waktu enggan bergerak. Setiap kali ponselnya bergetar, ia segera memeriksanya, hanya untuk menemukan notifikasi yang tidak relevan. Hingga akhirnya, menjelang malam, sebuah pesan balasan dari Gus Ikdam muncul. Singkat, namun penuh kehangatan. Waalaikumsalam, Bahar. Saya tunggu kedatangan Anda. Datanglah kapanpun Anda siap. Esok paginya, langit mendung mengiringi langkah Bahar keluar rumah. Ia membawa tas kecil berisi kitab-kitab, lalu menaiki motor tuanya. Jalanan desa yang sepi dan basah oleh sisa hujan malam tadi terasa begitu melankolis, mencerminkan suasana hatinya yang masih diliputi kehampaan. Sepanjang perjalanan, ia melewati hamparan sawah yang luas, pepohonan yang berdiri diam, dan rumah-rumah kecil yang tampak lengang. Di setiap tikungan jalan, Bahar merenung, apakah perjalanannya ini akan memberikan jawaban yang ia cari? Atau justru membuka pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih sulit? Namun, tekadnya untuk memahami lebih dalam telah mengalahkan keraguannya. Setelah perjalanan panjang, ia akhirnya melihat gerbang kayu sederhana bertuliskan, di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dengan hati yang bercampur aduk, ia melangkah masuk, membawa harapan yang kini mulai tumbuh. Langkah ini bukan hanya menuju pesantren, tetapi juga menuju perjalanan spiritual yang ia yakini akan membawa pencerahan. Di pendopo kecil yang teduh, Gus Ikdam sudah menunggu dengan senyum ramah. Suasana pesantren begitu sederhana, namun terasa damai.
Beberapa santri tampak khusyuk membaca kitab, sementara yang lain membersihkan halaman dengan penuh semangat. Bahar merasa, suasana ini berbeda dari tempat lain, seolah ada ketenangan yang menyelimuti udara. Bahar, akhirnya kau datang, sambut Gus Ikdam, suaranya hangat dan tulus. Ia segera mempersilakan Bahar duduk di tikar pandan yang terhampar di pendopo. Tak ada formalitas berlebihan, hanya obrolan santai yang perlahan membuka hati Bahar. Melihat ketenangan di wajah Gus Ikdam, Bahar merasa seperti berada di tempat yang tepat. Ia mulai menceritakan kegelisahannya, tentang pertanyaan muridnya, tentang rasa hampa yang ia alami. Gus Ikdam mendengarkan dengan sabar, tak sekalipun menyela. Pada saat itu, Bahar tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari pencarian makna yang lebih mendalam. Bahar memulai percakapan dengan perlahan, suaranya gemetar namun tulus. Gus, akhir-akhir ini saya merasa gelisah. Murid saya bertanya tentang perbedaan iman dan Islam. Saya menjawab seadanya, tapi setelah itu saya sadar, jawaban saya terlalu dangkal. Rasanya seperti ada yang kurang dalam pemahaman saya. Gus Ikdam tersenyum tipis, tatapannya penuh pengertian. Bahar, mengakui ketidaktahuan bukanlah kelemahan. Justru, itu adalah awal dari perjalanan menuju ilmu sejati. Banyak orang terjebak pada kebanggaan semu atas pengetahuan mereka, hingga mereka lupa bahwa ada lautan ilmu yang belum tersentuh. Kata-kata Gus Ikdam itu menenangkan hati Bahar, meski sekaligus membuatnya merenung lebih dalam. Tapi Gus, tanya Bahar lagi, bukankah seharusnya seorang guru memiliki jawaban yang memuaskan? Gus Ikdam menjawab lembut, seorang guru tidak harus selalu memiliki semua jawaban. Tugasnya adalah terus belajar, mengajarkan yang ia tahu, dan jujur pada apa yang ia belum tahu. Setelah beberapa saat hening, Gus Ikdam melanjutkan, mari kita mulai dari Islam. Dalam pengertian harfiah, Islam adalah penyerahan diri. Pintu yang Allah buka untuk kita masuk ke dalam agama ini adalah melalui syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu adalah tiang-tiangnya. Bahar mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menyerap setiap kata. Namun, pintu saja tidak cukup, Gus Ikdam melanjutkan. Masuk melalui pintu Islam adalah langkah awal, tetapi perjalananmu tidak berhenti di situ. Penyerahan diri yang tulus kepada Allah, dalam setiap aspek kehidupan, itulah yang membuka jalan menuju kedekatan dengannya. Kata-kata itu membuat Bahar terdiam. Ia mulai melihat bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada kerangka ritual, tanpa benar-benar memahami esensi di baliknya. Jadi, Gus, tanyanya, Islam itu seperti pintu yang harus kita buka dengan keikhlasan? Gus Ikdam mengangguk, tepat sekali. Tapi ingat, membuka pintu hanyalah awal perjalananmu. Setelah membahas Islam, percakapan beralih ke topik iman. Iman, kata Gus Ikdam, adalah sesuatu yang hidup di dalam hati. Tidak cukup hanya diucapkan di lisan atau diyakini di pikiran. Iman yang sejati harus tercermin dalam perbuatanmu sehari-hari. Bahar mengangguk, tetapi ia masih ragu. Lalu, Gus, bagaimana saya tahu bahwa iman saya cukup kuat? Gus Ikdam tersenyum, iman yang kuat terlihat dari keteguhanmu dalam menjalani amal syaleh, sekalipun tidak ada yang melihat. Ketika engkau bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam musibah, itu adalah tanda iman yang hidup. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Bahar. Ia teringat banyak momen di mana ia merasa imannya goyah saat menghadapi cobaan kecil. Berarti, iman bukan hanya soal percaya, tapi soal bagaimana kita hidup dengan keyakinan itu. Ya, Gus, tanya Bahar. Gus Ikdam mengangguk, betul, Bahar. Iman adalah cahaya yang harus menerangi seluruh aspek hidupmu. Untuk memperjelas pembahasan, Gus Ikdam mulai bercerita. Ada seorang pedagang kaya yang sangat dermawan. Suatu hari, seluruh hartanya habis karena musibah. Namun, ia tetap sabar dan yakin bahwa Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Bertahun-tahun kemudian, ia diberi rezeki yang lebih besar dari sebelumnya. Bahar terdiam, merenungi kisah itu. Ia bertanya dalam hati, apakah ia sendiri bisa bersikap seperti pedagang itu jika diuji serupa? Selama ini, ia merasa aman karena kehidupannya cukup stabil, tetapi apakah itu benar-benar karena imannya kuat, atau hanya karena ia belum pernah menghadapi ujian besar? Kisah itu mengingatkan kita, lanjut Gus Ikdam, bahwa iman sejati hanya terlihat ketika kita diuji. Tanpa ujian, kita mungkin tidak pernah tahu seberapa kokohnya keyakinan kita. Bahar mengangguk pelan,
mulai merasakan bahwa mungkin kegelisahannya selama ini adalah bentuk ujian yang sedang Allah berikan. Bahar kemudian bertanya tentang keikhlasan dalam ibadah. Gus, saya sering merasa sulit untuk benar-benar ikhlas. Kadang saya bertanya-tanya, apakah saya beribadah untuk Allah, atau karena ingin dipandang baik oleh orang lain? Gus Ikdam tersenyum, tanpa tidak terkejut oleh pertanyaan itu. Ikhlas memang inti dari segala amal, tetapi seringkali ia terselubung oleh godaan duniawi. Pujian, penghargaan, bahkan perasaan bangga terhadap diri sendiri bisa mengikis keikhlasan, meskipun tanpa kita sadari. Bahar tertegun. Ia mulai menyadari betapa sering ia merasa puas ketika orang-orang memuji ceramahnya, atau ketika ia dianggap sebagai panutan. Lalu, bagaimana caranya menjaga keikhlasan itu, Gus? Tanyanya. Gus Ikdam menjawab, selalu ingat, Bahar, bahwa hanya Allah yang pantas menjadi tujuan. Setiap kali godaan itu muncul, kembalilah kepada Allah. Berdoalah agar Dia menjaga hatimu tetap lurus. Gus Ikdam tersenyum ketika melihat Bahar mulai larut dalam percakapan mereka. Ia kemudian berkata, ada sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita semua, tentang seorang bernama Fudail bin Iyad. Kau pernah mendengar namanya? Bahar menggeleng, matanya penuh rasa ingin tahu. Fudail adalah seorang perampok yang terkenal kejam, Gus Ikdam memulai. Namun, pada suatu malam, ketika ia hendak mencuri dari rumah seorang pedagang, ia mendengar seseorang membaca ayat Al-Quran. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Ayat itu menusuk hatinya. Ia menangis tersedu-sedu dan menyadari betapa jauhnya ia dari Allah. Bahar mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah itu, ia bertobat dan meninggalkan kehidupannya yang kelam. Fudail menjadi seorang ulama besar yang menginspirasi banyak orang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu membuka pintu taubat, sebesar apapun dosa kita di masa lalu, kata Gus Ikdam dengan suara lembut. Bahar tertegun, menyadari betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bahar, Gus Ikdam melanjutkan, banyak orang mengejar kedamaian di tempat yang salah. Mereka berpikir bahwa kedamaian datang dari memiliki banyak harta, kekuasaan, atau pengakuan. Namun, sejatinya, kedamaian itu ada dalam hati yang menerima takdir Allah. Bahar merenung, mengingat kembali kegelisahan yang selama ini menguasai dirinya. Apakah itu berarti saya selama ini terlalu bergantung pada hal-hal duniawi, Gus? Tanyanya perlahan. Gus Ikdam tersenyum, tidak salah mencintai dunia, Bahar, tetapi jangan sampai dunia mencuri ketenangan hatimu. Ingatlah bahwa segala yang ada di dunia hanyalah titipan. Kedamaian sejati adalah ketika kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Bahar merasa kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia mulai memahami bahwa kedamaian tidak datang dari menghindari masalah, tetapi dari menerima bahwa Allah selalu punya rencana terbaik, meskipun terkadang rencana itu sulit dimengerti. Beberapa hari setelah percakapan itu, pesantren Gus Ikdam dilanda bencana. Hujan deras yang turun tanpa henti menyebabkan banjir bandang yang menghancurkan sebagian besar bangunan pesantren. Santri-santri berlarian mencari tempat berlindung, dan beberapa terluka akibat puing-puing yang terbawa arus. Bahar, yang sedang berada di pesantren, merasa terpukul melihat kehancuran itu. Hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa ini terjadi, Gus? Pesantren ini adalah tempat kebaikan. Bukankah Allah seharusnya melindunginya? Ia merasa kebingungan dan mulai mempertanyakan rencana Allah. Gus Ikdam menatap Bahar dengan tenang meski wajahnya terlihat lelah. Bahar, musibah ini adalah ujian, bukan hukuman. Allah menguji kita bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Keyakinan kita terhadapnya harus tetap teguh, bahkan di tengah musibah. Namun, kata-kata itu sulit diterima Bahar yang masih diliputi emosi. Hari-hari setelah banjir menjadi momen berat bagi semua orang di pesantren. Bangunan yang rusak, santri-santri yang terluka, dan kebutuhan yang mendesak membuat situasi semakin sulit. Bahar melihat bagaimana Gus Ikdam tetap tegar menghadapi semuanya, bahkan ketika banyak yang datang mengeluhkan keadaan. Bahar, kata Gus Ikdam suatu sore, ketika mereka sedang duduk di pendopo yang tersisa. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup. Allah berfirman, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar bukan hanya dia menerima, tetapi juga berusaha dan berdoa sambil yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Bahar mulai memahami bahwa musibah ini adalah pelajaran tentang kesabaran. Ia melihat betapa sabarnya para santri dan Gus Ikdam menghadapi situasi ini. Mereka tidak mengeluh,
melainkan terus berusaha membangun kembali dengan keyakinan penuh kepada Allah. Bahar bergabung dengan para santri membersihkan puing-puing di pesantren. Tangannya terasa pegal dan tubuhnya lelah, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Melihat senyum para santri meski dalam kondisi sulit membuatnya malu akan kegelisahan hatinya sendiri. Ia memperhatikan bagaimana Gus Ikdam memimpin semua orang dengan ketenangan dan keteguhan hati. Tidak ada keluhan, hanya semangat untuk terus berusaha. Gus, jika Bahar suatu hari, saya belajar sesuatu dari musibah ini. Kedamaian tidak datang dari keadaan, tetapi dari cara kita menyikapi keadaan. Gus Ikdam tersenyum, itulah pelajaran yang ingin Allah sampaikan, Bahar. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu agar bisa melihat apa yang benar-benar penting. Dan ketika kita belajar untuk bersyukur bahkan dalam musibah, disitulah kita menemukan kedamaian sejati. Bahar mengangguk, merasa bahwa hatinya kini lebih ringan dan dipenuhi keyakinan yang baru. Malam itu, Bahar duduk di serambi pesantren yang masih dikelilingi sisa-sisa bencana. Angin malam terasa dingin, tetapi tidak sebanding dengan dinginnya perasaan Bahar yang selama ini ia rasakan dalam ibadahnya. Ia mulai merenungkan hidupnya sendiri, mengingat bagaimana ia seringkali fokus pada hal-hal lahiriah, seperti pengakuan orang lain atas ilmunya, tanpa benar-benar menumbuhkan hubungan mendalam dengan Allah. Bahar menyadari bahwa selama ini ia lebih sibuk menampilkan kesalehan di luar, sementara hatinya jauh dari Allah. Apakah semua ini hanya untuk dipuji? Gumamnya pelan. Pertanyaan itu terus bergema di pikirannya, membuatnya merasa kecil di hadapan keagungan Allah. Ia teringat perkataan Gus Ikdam tentang ikhlas dan bagaimana seringkali amal-amal kita terselubung oleh niat yang tidak murni. Dalam hati, ia bertanya-tanya, berapa banyak ibadah yang telah aku lakukan benar-benar untuk Allah? Apakah aku pernah benar-benar menyerahkan diriku kepadanya? Malam itu menjadi titik balik bagi Bahar. Ia mulai memahami bahwa memperbaiki hubungan dengan Allah tidak bisa hanya dilakukan dengan kata-kata atau ritual semata, tetapi harus dimulai dari keikhlasan hati yang sesungguhnya. Ia tahu perjalanan ini akan panjang, tetapi ia bersiap untuk memulainya. Keesokan harinya, Bahar berbicara dengan Gus Ikdam. Gus, saya mulai memahami apa yang selama ini saya lewatkan. Saya hanya memandang Islam sebagai aturan, bukan jalan hidup. Saya belum sungguh-sungguh menyerahkan hati saya kepada Allah, ucapnya. Gus Ikdam tersenyum dan menepuk bahunya. Bahar, itu langkah pertama. Menyadari kekurangan adalah awal dari perjalanan menuju kesempurnaan. Bahar mulai memahami bahwa iman dan Islam harus berjalan seiring. Ritual-ritual yang ia lakukan, seperti sholat dan puasa, harus diiringi dengan keyakinan penuh dan hati yang tulus. Ia juga menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang cara hidup, bagaimana ia berbuat baik kepada sesama, menjaga amanah, dan terus belajar. Semangat baru tumbuh di hati Bahar. Ia mulai merancang langkah-langkah untuk memperbaiki dirinya, dimulai dari memperbaiki niat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadikan setiap amalnya murni untuk Allah, bukan untuk penghargaan dari manusia. Ketika ia kembali merenungkan pertanyaan muridnya tentang iman dan Islam, ia merasa lebih siap. Ia tidak hanya ingin memberi jawaban yang benar, tetapi juga membimbing murid-muridnya memahami esensi keduanya. Ia merasa ini adalah misi baru yang harus ia emban. Hari-hari berikutnya, Bahar merasa semakin nyaman di pesantren. Ia mulai berbaur dengan para santri, membantu mereka memperbaiki bangunan yang rusak, hingga ikut dalam kegiatan mengaji bersama. Perlahan, ia mulai merasa bahwa pesantren adalah rumah keduanya, tempat di mana ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia mengamati para santri yang begitu sederhana namun bahagia. Mereka tidak memiliki banyak harta, tetapi ketenangan mereka terpancar dari senyum dan semangat belajar mereka. Dari mereka, Bahar belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang dimiliki, tetapi pada bagaimana kita mensyukuri apa yang ada. Hubungannya dengan Gus Ikdam pun semakin erat. Ia sering berdiskusi di malam hari, berbagi pemikiran, dan belajar dari kebijaksanaan Gus Ikdam. Ia merasa Gus Ikdam adalah sosok guru sejati, bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena keikhlasan dan keteladanannya. Pesantren itu mengajarkan Bahar banyak hal, termasuk arti dari kesederhanaan dan kepasrahan kepada Allah. Ia merasa beruntung diberi kesempatan untuk tinggal di sana, meskipun hanya sementara. Hatinya semakin terisi dengan kedamaian dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Suatu malam, Bahar duduk sendiri di pendopo, memandangi langit yang cerah setelah hujan. Ia merenungkan perjalanan spiritualnya selama ini, menyadari bahwa prosesnya baru saja dimulai. Perjalanan ini tidak akan pernah selesai, pikirnya.
Ia sadar bahwa mendekatkan diri kepada Allah adalah tugas seumur hidup. Ia teringat pada kegelisahannya dulu, saat merasa kehilangan arah. Kini, meskipun perjalanan itu masih panjang, ia merasa hatinya lebih tenang. Ia menyadari bahwa setiap manusia memiliki kegelapan dalam dirinya, tetapi tugasnya adalah mencari cahaya, walau hanya sedikit demi sedikit. Dalam keheningan malam itu, Bahar memutuskan untuk terus belajar. Ia ingin menjadi hamba yang lebih baik, tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam akhlak dan perbuatannya kepada sesama. Ia ingin menerangi kegelapan di hatinya dengan cahaya keimanan yang lebih terang. Cahaya itu mungkin belum sepenuhnya menerangi jalannya, tetapi Bahar yakin bahwa selama ia terus melangkah, Allah akan menuntunnya. Ia mengucap doa dalam hati, meminta kekuatan untuk istiqomah di jalannya. Waktu keberangkatan Bahar tiba. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada Gus Ikdam dan para santri. Gus, terima kasih atas semua pelajaran dan teladan yang telah Gus berikan. Saya tidak akan melupakan ini, katanya dengan suara bergetar. Gus Ikdam tersenyum, ingatlah, Bahar, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan barumu. Di perjalanan pulang, Bahar merasa dirinya berbeda. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih terbuka, dan ia merasa lebih siap untuk menghadapi kehidupan. Ia tahu bahwa tantangan akan tetap ada, tetapi kini ia memiliki bekal iman yang lebih kokoh untuk melewatinya. Setibanya di kota, Bahar mulai mengajar kembali. Namun, kali ini ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara tekstual. Ia berusaha menyampaikan hakikat iman dan Islam yang sejati kepada murid-muridnya. Ia ingin mereka memahami bahwa agama bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Allah. Bahar merasa perjalanan ke pesantren Gus Ikdam adalah rahmat yang besar dalam hidupnya. Ia memulai babak baru dengan tekad untuk menjadi manusia yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah, dan membawa cahaya kebenaran kepada orang lain. Awal yang baru itu membawa harapan yang tak terbatas.